Wulan merangkak keluar dari terowongan rahasia Kiai Jagat. Ia berada di lereng gunung angkasa yang lain, di atas tebing yang menghadap ke lembah desa Kembang Setra. Dari kejauhan, desa itu tampak diselimuti kabut hitam yang tebal, seolah kegelapan telah menelan seluruh cahaya. Di tangannya, pedang pusaka sang bintang jatuh bersinar lembut, memberinya kehangatan di tengah dinginnya gunung. Pedang itu terasa ringan, seolah perpanjangan dari lengannya sendiri. Ki Jaladara pasti akan mengejarnya. Wulan tahu pertarungan akhir tidak bisa dihindari. Namun, ia tidak akan membiarkan Ki Jaladara memilih tempat dan waktu. Wulan memutuskan untuk kembali ke desa Kembang Setra, ke tempat di mana semuanya bermula, Pura Batu Langit. Ia percaya, disitulah jantung kegelapan Ki Jaladara berada. Perjalanan turun gunung terasa cepat. Saat ia mendekati desa, udara menjadi semakin pengap, dan aura kegelapan menekan jiwanya. Tak ada lolongan anjing, tak ada suara ayam berkokok. Desa Kembang Setra kini adalah desa mati. Wulan berjalan perlahan melewati rumah-rumah kosong. Di depan pura, kabut hitam berputar-putar liar. Tepat di pintu masuk pura yang telah hancur, ia melihat Ki Jaladara berdiri. Wajah iblis itu kini beralih ke wujud aslinya, terbuat dari bayangan dan asap, tingginya melebihi pintu pura, dengan sepasang mata merah menyala. Aku tahu kau akan kembali, nak. Kau takkan bisa lari dari takdirmu. Dan jimat itu, kau menghancurkannya untuk pedang picisan ini? Ki Jaladara tertawa, suaranya menggetarkan tanah. Aku kembali untuk mengakhirimu, Jaladara. Aku akan membalas Mbah Sarwo dan Kiai Jagat. Teriak Wulan, mencabut pedang pusaka. Pedang itu menyala terang, memancarkan cahaya putih keemasan yang langsung membakar ujung-ujung kabut hitam. Ki Jaladara mendesis kesakitan. Cahaya yang menyebalkan. Pertarungan puncak pun dimulai. Ki Jaladara menyerang lebih dulu, meluncurkan sulur-sulur bayangan yang tajam seperti cambuk. Wulan melompat menghindar, mengayunkan pedangnya. Setiap tebasan pedang pusaka memancarkan gelombang energi yang membelah sulur-sulur bayangan itu menjadi asap. Wulan terdorong mundur. Kekuatan Ki Jaladara terlalu besar, dan pertahanan bayangannya nyaris tak tertembus. Ia teringat kata-kata Kiai Jagat, pedang ini mampu membelah wujud asli Ki Jaladara. Tapi di mana wujud aslinya? Saat Wulan menangkis serangan Ki Jaladara, ia melihat sesuatu yang aneh. Di tengah kabut hitam pekat yang membentuk tubuh Ki Jaladara, ada satu titik kecil berwarna ungu gelap yang berdenyut-denyut. Letaknya tepat di dada iblis itu, seolah jantungnya. Itu dia. Jantung kegelapan. Wulan tahu ia hanya punya satu kesempatan. Ki Jaladara melayangkan tinju bayangan raksasa ke arah Wulan. Wulan menggunakan seluruh kekuatannya, menahan tinju itu dengan pedang pusaka. Kakinya terbenam ke tanah, dan ia merasakan tulang-tulangnya hampir remuk. Menyerahlah, anak manusia. Kau hanya membuang waktumu. Wulan mengumpulkan semua tekad dan sisa energi jimat batu langit yang kini tersimpan di dalam pedang. Ia minjamkan mata, teringat senyum Mbah Sarwo, ketenangan Kiai Jagat, dan auman harimau hitam yang melindunginya. Tidak! Teriak Wulan. Dengan teriakan yang memecah kesunyian desa, Wulan mendorong balik tinju raksasa itu. Ia melompat maju, membiarkan dirinya terpental masuk ke dalam pusaran kabut hitam Ki Jaladara. Ki Jaladara terkejut. Kau gila! Wulan berada di dalam tubuh iblis itu. Kegelapan mencekiknya, tetapi pedang pusaka terus bersinar, menjadi satu-satunya pelindungnya. Ia bergerak cepat, mencari titik ungu gelap itu. Rasakan cahaya bintang jatuh. Wulan menusukkan pedang pusaka dengan sekuat tenaga, mengarah tepat ke jantung kegelapan Ki Jaladara. Pedang itu menembus titik ungu gelap. Raungan yang dilepaskan Ki Jaladara kali ini bukanlah raungan amarah, melainkan raungan kesakitan dan penderitaan yang memilukan. Kabut hitam di sekeliling Wulan mulai menguap dengan cepat. Ki Jaladara ambruk, tubuh bayangannya menyusut, lalu meledak menjadi serpihan abu hitam yang diterbangkan angin. Dari tempat ia berdiri, muncullah seberkas cahaya yang indah, lalu melesat ke langit, membawa serta kegelapan yang telah menguasai desa. Wulan jatuh berlutut, kelelahan, tetapi lega. Pedang pusaka meredup. Kegelapan telah sirna. Saat ia berdiri, ia melihat sinar mentari pagi yang hangat mulai menyentuh desa Kembang Setra. Kabut hitam telah hilang, dan udara terasa segar kembali. Di tengah keheningan, terdengar langkah kaki. Dari kejauhan,
Muncullah harimau hitam yang melindungi Wulan, kini berjalan tanpa luka. Ketika ia mendekat, ia tiba-tiba berubah wujud. Bukan menjadi manusia, melainkan menjadi sosok yang familiar, Mbah Sarwo. Wulan terkejut. Mbah Sarwo, Anda hidup? Hanya jiwaku, Wulan. Tubuhku yang renta telah hancur. Aku menyatukan jiwaku dengan penjaga hutan, harimau hitam, untuk melindungimu dan jimat itu, jelas Mbah Sarwo, wajahnya kini bersinar damai. Kau berhasil, Nak. Kau telah membawa cahaya kembali ke kembang setra. Tapi, jimatnya. Wulan melihat pedangnya yang kini hanya menjadi baja biasa. Jimatnya ada dalam dirimu, Wulan. Pedang itu membangkitkan cahaya hati. Kau telah menjadi pelindung cahaya yang baru, Mbah Sarwo tersenyum. Kini, saatnya aku pergi. Jaga desa ini, Nak. Mbah Sarwo perlahan lenyap menjadi cahaya keemasan, menghilang ke udara. Wulan berdiri sendiri di tengah pura yang hancur, memegang pedangnya. Desa Kembang Setra telah terselamatkan, tetapi ia telah kehilangan dua pelindung besarnya. Ia kini harus membangun kembali desa dan mewarisi tugas Mbah Sarwo. Tamat.